Halo teman-teman semua, kembali di Quantitative Trading Course untuk modul yang kelima, yaitu Portofolio dan Risk Management. Di modul yang sebelumnya, ya kita belajar tentang berbagai strategi, mulai dari grid trading, kemudian mean reversal, dan terakhir momentum trading, gitu ya. Sekarang pertanyaannya ya, bagaimana kita bisa menjalankan semuanya, semua strategi itu secara bersamaan tanpa harus atau tanpa saling bentrok? Ya. Nah, di modul ini kita akan belajar ya gimana cara melakukan harmonisasi strategi ya, yang praktis untuk retail trader gitu. Tentu ini bukan portofolio manajemen ala institusional grade gitu ya, yang kompleks yang mungkin dalam satu waktu menjalankan puluhan strategi gitu. Ini adalah sistem yang simple yang bisa teman-teman jalankan dengan modal atau alokasi modal tertentu dan waktu tertentu gitu ya. Apa yang akan kita pelajari dalam modul ini? Yang pertama ya, kita akan memahami bagaimana sebenarnya cara mengalokasikan modal antar strategi, ya. Saya beri contoh nanti di, bagian berikutnya ya, bahwa kita bisa menggunakan aturan 60, 30, 10 gitu ya. 60 itu apa, 60% itu strategi utama, 30 apa, 30% itu 30% alokasi modal itu ke secondary strategi dan 10% untuk cash buffer gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar ya menentukan kapan strategi mana yang dimenangkan gitu ya. Momentum strategi itu menang saat trending market gitu ya. Kemudian grid strategi menang saat ranging market. Mean reversal menang saat high volatility. Nah, dengan menggunakan, simple ya, aturan sederhana ini gitu, maka kita bisa menentukan strategi mana yang akan dimenangkan. Strategi mana yang akan, menjadi primary strategi, menjadi secondary strategi gitu. Ya, sehingga kita dapat menghindari konflik antar strategi. Kita akan membuat tracking sederhana menggunakan Python untuk memonitor, kondisi market saat ini, kemudian men-track alokasi strateginya, dan kita juga bisa lihat, kapan kita menggunakan strategi-strategi tertentu gitu, berdasarkan kondisi market, ya. Nah, ini sebenarnya masalah utamanya ketika kita punya banyak metode atau banyak strategi yang dijalankan secara bersamaan, ya. Katakan saat ini harga Bitcoin 95.000 turun 5% dari harga 100.000 kemarin gitu ya. Ketika ketika saat kita menjalankan grid strategi, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan buy. Karena kita memasang pending order pada saat harga Bitcoin turun pada, level-level tertentu, turun sekian persen, pasang pending order buy gitu ya, turun sekian persen lagi pasang pending buy order lagi gitu. Nah, grid strategi ketika harga turun 5% akan memicu sinyal buy. Sementara sementara mean reversal strategi ketika harga turun, saat dia turun di Bollinger Band bawah, itu akan dilakukan buy. Tapi saat ini posisinya masih belum ada di Bollinger Band bawah gitu. Sehingga statusnya adalah menunggu untuk, mean reversal strategi. Menunggu. Ya, buy-nya, grid strateginya udah buy. Sementara momentum gitu ya, momentum karena harganya turun, momentumnya ini sudah lemah nih. Momentum trading mengatakan bahwa ini saatnya untuk menjual. Nah, bingung gitu kan, ini mana yang mau dituruti gitu. Jual, beli, atau tunggu gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi ketika nggak ada koordinasi gitu ya, nggak ada koordinasi. Strategi itu bagus kalau jalan sendiri-sendiri, tapi pas digabung malah berantem sendiri gitu ya strateginya. Nah, maka kita perlu mengklasifikasikan atau memprioritaskan, eee, primary dan secondary strategi berdasarkan market condition. Market condition bisa kita kelompokkan jadi 3 bagian ya. Apakah saat itu trending market, apakah saat itu ranging market, atau saat itu high volatility, ya. Ketika trending market, maka primary strategi kita atur agar, eee, strategi yang berjalan adalah momentum trading dan secondary adalah grid. Ketika ranging market, maka yang kita atur adalah primary strategi adalah grid dan secondary adalah mean reversal. Ketika market kondisinya high volatility, kita atur primary adalah mean reversal dan, secondary adalah grid. Alokasi modal bagaimana? Alokasi modal ketika pasar trending, ya kita tahu bahwa primary-nya adalah momentum trading, maka alokasinya kita tinggikan 60% untuk momentum trading. Jadi kalau ada modal 1.000, maka untuk momentum trading
alokasinya adalah 600. Alokasi untuk grid adalah 300, 30%. Sementara untuk cash 10%. Ketika pasar terlabeli atau terkondisikan dalam posisi trending down gitu ya, yang kita lakukan adalah momentum 0%. Kita nggak alokasikan untuk momentum trading ketika pasar sedang bearish gitu ya. Grid trading 20% dan min reversal 40%, lalu kita pegang cash 40%. Kita jalankan primary strategi di min reversal. Juga untuk high volatility, kita jalankan primary strateginya di min reversal. Sementara secondary strategi di 10% di grid dan cash di 60%. Nah, alokasi ini sebenarnya bukan fix gitu ya, bukan fix seperti ini. Tapi ini kita bisa atur, bisa sesuaikan. Ini adalah satu template yang bisa teman-teman otak-atik sendiri sesuai dengan profil risiko teman-teman sekalian gitu ya. Nggak mau cash gitu, maka alihkan aja cash-nya eee, didistribusikan ke grid atau ke min reversal gitu ya. Tapi bahwa kita menentukan mana yang jadi primary, mana yang jadi secondary, itu berdasarkan market condition-nya. Nah, bagaimana menentukan market condition? Nah, ini ada rule-nya gitu ya. Tapi rule ini bukan rule yang fix yang harus seperti ini. Rule-nya ini sekedar gambaran bagaimana, eee, market condition itu diklasifikasikan gitu ya. Harus ada rule-nya, kita nggak bisa berdasarkan feeling gitu ya. Nggak bisa berdasarkan kayaknya lagi high volatility gitu, nggak bisa ya. Quantitative trading harus punya rule, harus punya data untuk menentukan, market condition ya. Untuk high volatility kita akan melakukan cek utama yaitu pada ATR ya. ATR itu average true range. Kalau dia di atas 1,5 dari average, nanti saya akan bahas lebih detail ya tentang ATR itu seperti apa. Maka kita langsung klasifikasikan saat itu adalah high volatility ya. Untuk menentukan trending up, maka ada kriteria yang pertama adalah harga harus di atas, moving average 20 dan di atas moving average 50. Dan moving average difference-nya adalah 1%, di atas 1%, 5-day momentumnya adalah di atas 1,5%. Ini kita sebut sebagai pasar sedang bullish kuat, gitu, trending up. Dan ketika trending up, kita bisa lihat di sebelumnya momentum akan mendapatkan alokasi 60%, ya. Menentukan trending down bagaimana? Kalau price harga saat itu di bawah SMA 20 dan di bawah SMA 50, lalu MA average-nya kurang dari 1% dan 5-day momentumnya kurang dari 1,5%, maka saat itu pasar sedang dalam kondisi trending down. Kalau nggak ketiganya ini, lalu bagaimana? Kita sebut sebagai pasar lagi uncertain. Kalau pasaran uncertain, keputusannya apa? Contoh ya, contoh keputusannya grid-nya hanya 15%, min reversal-nya hanya 15%, pegang cash-nya 70%. Itu ketika pasar sedang uncertain. Alokasi modalnya seperti itu, ya. Nah, di atas itu semua gitu ya, kita harus mempunyai yang namanya risk management gitu, ya. Di atas itu semua kita harus, punya yang namanya risk management. Ini adalah prioritas pertama ya, prioritas pertama. Contohnya apa? Contoh ya, contoh. Kalau portofolio risk-nya sudah di atas 8%, ya, angka 8 ini bukan fix ya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera resiko masing-masing gitu ya. Kalau portofolio risk-nya di atas 8%, yang dilakukan apa? Defensif. Defensif itu artinya ketika ada sinyal yang bagus gitu ya, kita skip dulu. Misal ya, saat itu sedang menjalankan katakan momentum trading ya. Momentum trading atau bukan momentum, misalkan grid ya. Grid, melakukan posisi buy, melakukan posisi buy, melakukan posisi buy dan harga belum kembali, belum take profit. Ya, belum take profit. Dari sini, dari 3 level ini teman-teman sudah bisa melihat bahwa posisi resikonya saat itu sudah di atas 8%, misalkan 10% gitu ya. Alokasi grid, sekian persen dan dari situ semua, dari keseluruhan modal itu sudah dalam posisi 10%. Drawdown sudah dalam posisi 10%. Lalu muncul sinyal, buy untuk momentum trading gitu atau min reversal gitu, ya. Min reversal muncul sinyal buy karena sudah ada di bawah Bollinger Band. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah defensif. Kita skip semua sinyal, stop. Tunggu sampai apa? Tunggu sampai take profit dari, grid trading.
Ketika alokasinya grid trading sudah clear, baru kita bisa melakukan atau kembali ke sinyal apa yang saat itu sedang ada, gitu. Ini adalah prioritas pertama, highest priority, ya, highest priority. Portofolio risk-nya di atas 8%, defensive mode, single strategi di atas 6%, pause dulu, ya. Drawdown di atas 5%, naikkan cash allocation. Ini contoh ya, contoh. Lagi-lagi ini bukan aturan yang fix, tapi teman-teman bisa atur sendiri berdasarkan, selera resiko masing-masing, gitu ya. Kalau ini sudah clear gitu ya, kalau ini sudah clear gitu, nggak ada yang, violate aturan ini, maka prioritas kedua atau rule yang kedua adalah berdasarkan market condition, seperti yang tadi, gitu ya. Strong trend, momentum strategi jalan, ranging market, grid strategi jalan, gitu ya. High volatility, mean reversal jalan, gitu. Ini udah clear, berdasarkan rule yang ketiga adalah signal strength hierarchy. High volume, strong momentum, kita bisa override grid dan mean reversal gitu ya. Ketika muncul high volume dan strong momentum gitu ya, sudah hapus untuk yang grid dan mean, kita masuk ke momentum gitu. Nah, saya akan coba berikan skenario gitu ya supaya teman-teman lebih paham bagaimana menerapkan dynamic allocation ini gitu ya. Katakan satu waktu gitu ya, satu hari teman-teman membuka chart, kemudian teman-teman melihat ada, trending up yang ditandai dengan uptrend ya, 20 moving average-nya itu lebih besar dari 50 moving average dan price juga lebih besar dari, 20 moving average ini. Kemudian RSI-nya standar gitu ya, di kisaran 45, 65 dan ada strong volume gitu ya. Ada peningkatan volume yang cukup kuat gitu. Dengan initial capital katakan 1.000 gitu, maka kita tahu bahwa ini adalah strong uptrend dan volume mendukung, maka kita lakukan alokasi 60% untuk momentum strategi dan secondary strateginya adalah grid sebesar 30%. Kita preserve cash, 100 gitu ya, karena capital 1.000, 60%, 30% dan cash 100, 60, 30, 10. Nah, ketika, BTC breakout di 101.000 gitu ya, dengan high volume, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan entry. Ya, kita melakukan entry di 101.000, kemudian posisi yang kita pakai sesuai dengan strategi yang kemarin dibahas ya, 90% alokasi untuk momentum itu alokasi maksimal 90%. Jadi 90% dari 600 kita alokasikan 540 dibagi dengan harga Bitcoin saat itu, maka kepemilikan BTC adalah 0,00535. Di sini kita set bahwa stop loss di harga 3%, kalau price turun dari 101 turun 3% di 98.000. Artinya kalau harga terus turun, kita cut, kita stop loss dan, itu 3% dari total yang dialokasikan, yaitu 540. Take profit di angka 110.000 kalau dia naik 9% ya, artinya, reward rasionya 1:3. Sehingga dalam posisi sekarang remaining cash-nya ada 60 untuk, primary strategy di momentum. Sementara di secondary kita alokasikan grid 30% sebesar 300. Kita tentukan ya, kita mau berapa level, katakan 8 level. Setiap, level atau setiap grid ketika harga turun 1,04% sesuai dengan yang, kita analisis gitu ya, maka grid levelnya akan kita susun di angka seperti ini, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 gitu. Setiap harga menyentuh level-level ini, maka akan dilakukan buy dengan alokasi ya, dengan alokasi $37,5 per level, gitu. Dari mana 37,5? Dari alokasi kita, bahwa kita mengalokasikan sebanyak 300 atau 30% untuk grid trading. Karena ada 8 level, maka setiap levelnya kita maksimalkan di angka 37,5. Dengan demikian dalam posisi seperti ini ya, BTC yang aktif atau kepemilikan BTC saat ini adalah
535. Dari mana? Dari momentum. Sementara ada pending order dari grid ketika harga sesuai dengan level-level yang sudah ditentukan. Cash yang tersedia adalah 160, 60 dari momentum dan 100 untuk 100 dari cash yang memang jadi cadangan, gitu. Ini kita alokasikan 30% atau 300. Ini contoh satu skenario, gitu ya. Nah, skenario kedua misalnya, dalam posisi ranging market, gitu ya. Ranging market, sideways movement, price bergerak antara 5% gitu ya, dan momentumnya rendah. Tidak ada momentum yang menarik untuk kita melakukan momentum trading. Maka primary-nya adalah grid dan secondary-nya adalah mean reversal. Primary grid 60%, 600, kita set up full grid di sekitar 100.000 harga Bitcoin ya. Kemudian kita set untuk level-levelnya dengan jarak 1,04%. Atau setiap 1040 ya per level. Levelnya di 96.000, 97, 98, 99 dan seterusnya. Nah, setiap level dialokasikan karena kita menggunakan 600 atau 60% gitu ya, $600, maka $600 dibagi 8 level itu alokasinya adalah 75 per level. Sehingga ketika harga masuk di 99.310, kita melakukan pembelian sebanyak 75. Ketika harga masuk di 98 turun gitu ya, kita melakukan pembelian sebanyak 75 dan seterusnya. Ketika ini tereksekusi, kita akan letakkan buy atau sell gitu ya, kapan kita mau sell sesuai dengan rule yang sudah kita tetapkan. Sementara untuk secondary strateginya menggunakan mean reversal yaitu alokasi 30% atau 300. Kita menunggu sinyal bahwa BB ada Bollinger Band ya dan RSI kurang dari 30. Kalau tertrigger ya sesuai dengan aturan mean reversal kemarin, kita alokasikan 50% dari 300 ini yaitu 150 untuk melakukan pembelian di harga berapapun saat sinyal tertrigger gitu. Ketika keesokan harinya tertrigger sinyal lagi, maka kita akan melakukan pembelian dari sisa cash 150 ini. Jadi untuk mean reversal ini current statusnya memonitor. Sampai apa? Sampai ada sinyal Bollinger Band atau RSI. Dengan demikian portofolio statusnya adalah pending buy, pending ordered buy 600 ya, 600. Cash-nya tetap 100. Nah, skenario ketiga, high volatility. Ketika kita melihat pasar berada dalam kondisi high volatility gitu ya, dengan ditandainya bahwa ATR ya, average true range-nya di atas 1,5 dari ATR saat itu gitu ya, dan kemudian ada significant price movement, kita lakukan primary-nya adalah mean reversal dengan alokasi 500 atau 50%. Ketika BTC drop ke angka 95.000, turun ya dari 100.000 ke 95.000, RSI-nya 25 dan ada di bawah Bollinger Band lower, yang kita lakukan adalah kita melakukan pembelian 50% dari 500. 50% dari mana? 50% karena kita punya rule kalau mau masuk di mean reversal itu alokasinya 50% dari cash yang available. Cash yang available-nya 500 sehingga kita melakukan pembelian 250 pada posisi Bitcoin 95.000. Kita mendapatkan 0,00263 BTC. Remaining capital-nya untuk primary strategi atau untuk mean reversal ini masih ada 250. Exit targetnya ketika Bollinger Band sudah di atas atau RSI di atas 70. Secondary strateginya adalah grid ya, dengan katakan ini kita mau coba untuk konservatif gitu ya. Setupnya hanya 4 level aja, setiap level berarti 200 dibagi 4 karena alokasinya hanya 200, setiap level hanya 50 dan kita fokus range-nya di 98 sampai 102. Di sini kita melakukan mengatur level-levelnya gitu. Posisi portofolio value-nya seperti ini sekarang, cash safety-nya lebih tinggi 300, grid-nya ada 200 kalau masih belum tersentuh dan untuk momentum ada 0,0263 dengan sisa cash 250 gitu. Skenario lain uncertain ya, uncertain ini bukan high volatility, bukan trending up, bukan ranging gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah
kita alokasikan dengan lebih konservatif, yaitu primary strategi grid hanya 20% dan mean reversal juga hanya 20%. Kalau ini masih dipandang terlalu tinggi untuk pasar yang uncertain, kita bisa ganti jadi 15%, ya, 15 dengan 15. Sehingga cash-nya juga 700. Nah, ketika kita concern gitu bahwa ini adalah uncertain yang kita nggak tahu kemana dan nggak yakin, maka kita bisa ultra konservatif setup, hanya 3 level saja kita batas. 3 level, kemudian setiap level 200 dibagi 3 atau 67, ya. Range-nya kita buat tight gitu ya, 98, 97, dan 96K. Sementara untuk secondary, BTC drop-nya 95.000, RSI 25 di bawah BB, maka sinyal ter-trigger buy gitu ya, posisi size-nya 50% dari 200 karena kita alokasikan 20% di sini. Sehingga kita bisa melakukan pembelian 100 dibagi dengan posisi saat itu 95K dan kita mendapatkan ini. Nah, kita masuk ke skenario yang agak ekstrim gitu ya, ketika terjadi market crash. Seperti pada saat Covid itu terjadi market crash. Apa yang terjadi? Let's say katakan inisial deposit 1.000 gitu ya, BTC saat ini berada di harga 100K, kemudian ada open posisi, kita sedang enak-enak gitu ya, menjalankan, eee, momentum trading gitu ya, sedang menjalankan grid, tahu-tahu market crash, ya. Market crash, alokasinya 60% momentum dan 30% grid dan 10% cash. Momentum posisi untuk momentum saat ini gitu ya, saat ini alokasi 600 itu terbeli di harga 98.000 2 hari yang lalu. Sementara posisi, pembeliannya berarti 90% dari 600 yaitu 540 dan kita mendapatkan BTC 0,00551 BTC ya. Kita membeli di bawah, eee, waktu 98.000 gitu ya. Kemudian kita stop loss 3% di bawah harga entry, yaitu 95.140. Kita pegang cash 60 gitu ya. Sementara untuk grid $300 atau 30% dan kita hanya karena mungkin konservatif ya, kita tidak agresif, hanya 4 level gitu gridnya, 4 level terisi, empat-empatnya sudah terisi pada posisi 99, terus 98, 97, dan 96, sudah terisi semua, sehingga sisa cash-nya tinggal 150 gitu ya. Nah, sehingga sebelum crash gitu ya, total BTC-nya ini 0,00551 dan total untuk grid-nya 0,001536 dari semua pembelian ini. BTC value saat harganya saat ini 100.000, itu adalah 704, available cash-nya 310, total portofolio 1.114 atau profit $14 saat ini ya, floating profit. Kemudian tiba-tiba ada market crash, BTC turun langsung 5% menjadi 95K. Yang terjadi adalah pada momentum trading terpicu stop loss. 95, 140 itu 3% di bawah entry, sehingga harus dijual dan melakukan stop loss, sehingga BTC yang ada 0,00551 ini terjual atau terkena stop loss, di-cash-kan menjadi 524,22. Original investment-nya 540 ya, 60%, alokasi 600 dan masuk 90%, 540, sehingga posisi loss saat ini adalah 15,76 atau 2,92%. Posisi loss terhadap investasi awal. Sementara posisi grid di 95K itu loss gitu ya, masih menahan, kita belum atau tidak menjual untuk posisi grid karena pada prinsipnya kita yakin bahwa, kita akan hold sampai dia akan take profit gitu ya untuk yang, grid ini. Posisi loss-nya adalah yang dikeluarkan 150 dan saat ini nilainya 145,92 sehingga loss min 4,08. Floating loss ya, kita belum realisasikan. Kalau yang ini kita sudah realisasikan karena terkena stop loss. Yang ini floating di min 2,72%. Cash-nya sekarang total dari momentum 524, cash reserve-nya ada 310, BTC value-nya 145 dari mana? Dari ini, dari grid posisi ya. Kemudian sehingga available cash 834.
Total portofolio 834 tambah 145 atau menjadi 980. Ya. Total loss-nya masih, saat ini adalah -3,4%. -3,4%. In case lagi gitu ya, marketnya crash-nya berlanjut sehingga posisi BTC 78.000, yang terjadi adalah grid sudah tidak terpengaruh lagi karena momentum sudah nggak terpengaruh lagi karena kita sudah buang semua posisinya. Nah, grid ini yang terpengaruh karena ada 4 posisi dan posisi grid holding-nya adalah 0,001536, maka nilai ini kalau divaluasikan adalah 119,81. Original investment-nya kita spend 150 dan saat ini floating loss di -30,19 atau -20%. -30,19 atau -20%. Nah, ini sekarang mau diapakan gitu ya. Kalau mau dilikuidasi ya kita jual semua gitu ya. Karena kita khawatir terus akan tergerus, ya dijual semua. Kalau enggak kita hold juga tidak banyak berpengaruh atau tidak terlalu drawdown itu tidak terlalu besar pada keseluruhan portofolio. Ya. Posisinya adalah -15,78. Nah, final portofolio kita gitu ya, final portofolionya gitu ya, hanya available cash-nya 834, BTC value-nya saat ini adalah 119 di posisi BTC 78K gitu ya. Total portofolionya adalah 834 tambah 119, 954 gitu ya. Total loss dari peak dulu pernah 1014 dan sekarang jadi 954, itu hanya -5,97. -5,97. Ya, ini kecil sekali gitu ya, kecil sekali dibandingkan dengan, eee, kalau kita katakan buy and hold gitu. Buy and hold ini 100K ke 78K itu sudah 20% lebih gitu. Tapi ketika kita melakukan alokasi modal dengan strategi yang tepat, drawdown-nya hanya -5,97. Nah, pertanyaannya, jika jika sekarang ada momentum, eee, ada sinyal untuk momentum trading, apakah kita masuk? Ya bisa masuk gitu ya, kita bisa masuk gitu. Kenapa? Karena, ketika ada momentum, sinyal momentum trading itu baik gitu, artinya sebelum itu sudah ada data pendukung bahwa dia akan naik gitu, momentumnya naik gitu. Ya ada volume spike dan lain-lain, ya. Lakukan buy dengan alokasi alokasi berapa gitu. Ketika ini memang pasarnya kembali ke trending up gitu ya, pasarnya kembali ke trending up, alokasi untuk momentum trading itu bisa ke 60%. 60% untuk dimasukkan ke dalam, eee, alokasi modal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, yang bisa kita pelajari dari skenario ini gitu ya, ketika ada skenario 22% BTC crash gitu ya, katakan dari 100.000 menjadi 78.000 dan dampak loss-nya itu hanya 4,6% dari seluruh portofolio. Karena apa? Karena kita punya proper risk management dan cash allocation. Ini yang perlu kita kita pelajari bersama gitu ya, bahwa bahwa, risk management dan cash allocation yang proper itu akan, berdampak baik untuk kesehatan portofolio. Sampai ketemu di bagian berikutnya.